Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita bersama kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 26 April 2022 dengan judul Kuasailah dirimu sendiri. Ayatnya di dalam Mazmur 35 ayat 23. Terjagalah dan bangunlah membela aku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Jika kita ingin melarikan diri dari pengalaman sakit, kita harus mulai dengan sungguh-sungguh tanpa penundaan untuk mengerjakan keselamatan kita sendiri dengan rasa takut dan gentar. Ada banyak orang yang tidak memberikan bukti bahwa mereka setia pada janji baptis mereka. Semangat mereka diinginkan oleh formalitas, ambisi duniawi, kesombongan, dan cinta diri. Kadang-kadang perasaan mereka diaduk, tetapi mereka tidak jatuh ke batu karang Yesus Kristus. Mereka tidak datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dalam pertobatan dan pengakuan. Mereka yang mengalami pekerjaan pertobatan sejati di dalam hati mereka akan menyatakan buah roh dalam hidup mereka. Wahai mereka yang memiliki sedikit kehidupan rohani, akan menyadari bahwa kehidupan kekal dapat diberikan hanya kepada mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan melarikan diri dari kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu. Kuasa Kristus saja yang dapat mengerjakan perubahan dalam hati dan pikiran yang dapat dialami oleh setiap orang yang turut ambil bagian dalam hidup baru bersamanya di kerajaan surga. Ada semangat yang berisik, tanpa maksud atau tujuan yang tidak sesuai dengan pengetahuan, yang buta dalam tindakannya dan menghasilkan kerusakan. Ini bukan semangat Kristiani. Semangat Kristen dikendalikan oleh prinsip dan tidak gegabah. Itu sungguh-sungguh dalam dan kuat, melibatkan seluruh jiwa dan membangkitkan untuk menjalankan kepekaan moral. Keselamatan jiwa dan kepentingan kerajaan Allah adalah hal yang paling penting. Objek apakah yang membutuhkan kesungguhan yang lebih besar daripada keselamatan jiwa dan kemuliaan Tuhan? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pertanyaan ini harusnya membukakan hati dan pikiran kita untuk dapat memahami apakah objek yang paling penting di dalam kehidupan kita. Apakah keselamatan jiwa dan juga kemuliaan Tuhan, atau juga semata-mata hanya untuk menjadi formalitas keagamaan di dalam dunia ini? Jika itu yang terjadi, saudaraku, maka tentunya kehidupan keagamaan kita menjadi satu kesombongan rohani, dan sesungguhnya kita tidak pernah diubahkan dan mati bersama dengan Tuhan. Menjadi poin penting bagi kita. Tuhan inginkan supaya kita benar-benar berada di dalam Dia, dan Dia inginkan kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada, dan hidup kita menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya. Semoga hari ini kita dapat menyerahkan kehidupan kita di dalam tuntunan kasih Tuhan, untuk kita akan diubahkan dan dikuatkan sehingga hidup keagamaan kita pun sempurna di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segenap berkat Tuhan yang menjadi bagian kami pada saat ini. Kami memperoleh kasih Tuhan melalui kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami menikmati hari yang baru. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu yang mengawali kehidupan kami dapat menjadi kekuatan dan mengikat kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Iman pengharapan kami bila mana Tuhan akan tetap menguatkan kami ya Bapa, dan menjadikan hidup keagamaan kami sempurna, dan biarlah kami selalu berserah diri dalam tuntunan-Mu untuk dibentuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini bagi umat-umat-Mu dimanapun berada. Biarlah kesehatan yang selalu menjadi bagian kami, dan Tuhan akan membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat melewat semua pekerjaan usaha tangan yang dilakukan umat Tuhan, sehingga dapat berhasil untuk membawa berkat yang berkelimpahan. Umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih dimanapun berada.
Bapa memberkati semua para janda-janda bersama dengan anak-anak yatim piatu. Dalam semua kehidupan mereka, Tuhan akan berikanlah yang terbaik. Juga bagi anak-anak Tuhan yang dalam masa pertumbuhan, demikian juga dalam pendidikan, bahkan di bangku kuliah, Tuhan akan memberkati ya Bapa supaya mendapat meraih harapan cita-cita mereka. Dan tentunya mereka juga akan tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Bapa memberkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia, agar Engkau akan menuntun mereka iman pengharapan selalu tertuju kepada Tuhan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Bapa, bila mana ada umat-umat Tuhan pada saat ini yang bersuka cita dan merasakan berkat-berkat khusus, Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan iman yang teguh, terutama kebahagiaan bagi yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Tuhanlah kiranya akan menambahkan umur yang panjang dan juga mengisinya dengan kebahagiaan yang datangnya daripada Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segenap berkat dan kasih-Mu yang menjadi bahagian kami semua. Hari ini kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Mengampuni kami Bapa dari segenap dosa pelanggaran kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.